Banggalah Tuhan kami berkuasa. Oke, Nal, naik sini, kau tunjukkan Tuhan kau berkuasa. Kau suruh Tuhan kau naik sini. Coba, ku tantang Tuhan kau ya. Kalau bisa dia multi ke sini baru dia berkuasa ya. Seandainya Tuhanmu di bawah minta multi, gak bisa naik kalau aku gak naik kan, Nal. Gak mampu dia naik. Oke. Nah, silakan buka kamera, kau tunjukkan Tuhan kau pernah berkuasa di daerah mana. Daerah kekuasaannya daerah mana. Kalau nabiku Jazirah Arab itu adalah daerah kekuasaannya dan menyebar kemudian ke Eropa. 800 tahun daerah Eropa, 1000 tahun pernah di daerah India menguasai itu. Bukan nabiku yang menguasai tapi panjangan tangannya. Ah, Tuhan kau pernah berkuasa di mana Tuhanmu? Daerah mana? Pernah jadi RT enggak? Tuhanmu kan berkuasa. Di daerah mana kekuasaan Tuhanmu? Pernah berkuasa di mana dia? Minimal kau tanya aku pernah berkuasa, aku pernah jadi ketua geng di sekolahku loh. Di seluruh jagat raya. Ya. Orang hidupnya aja miskin waktu dia hidup kok. Nih kata Mati Henry dia minta-minta, dia pula berkuasa. Mau ngambil keledai jangan ngambil punya orang nih, kau tengok. Muridnya 12 biji aja ketika ditangkap kabur, kok berkuasa pula dia. Orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Dan Portugal, Al-Andalus. Al-Andalus adalah sebutan untuk wilayah semenanjung Iberia, sekarang ini Spanyol dan Portugal. Dan kalian lihat ketika Spanyol dan Portugal kembali bukan kembali ya, diambil alih oleh orang Kristen. Coba kalian lihat. Di sana di sana yang boleh itu diakui sebagai agama hanya Katolik. Agama Islam tidak diakui sebagai agama tapi sebagai komunitas tradisi. Coba perhatikan kalau kita Islam yang memimpin satu daerah, satu zaman, itu Kristennya nggak punah, Hindunya nggak punah, agama lain nggak punah. Coba Kristen ada di suatu wilayah, jangankan agamanya, etnisnya aja punah. Nih, nama ini digunakan oleh kaum muslim untuk menyebut daerah tersebut setelah penaklukan yang dipimpin oleh pasukan dari Afrika Utara dalam perkembangannya. Al-Andalus bukan cuma wilayah kekuasaan politik, tapi juga menjadi pusat peradaban yang maju. Lihat, ketika Islam menguasai Eropa, maju. Ketika Kristen menguasai Eropa, kolab. Lalu kok bisa teman-teman kita Kristen bilang bahwa kami anak Tuhan, Tuhan kami datang membawa damai? Kok bisa-bisanya gitu? 800 tahun Islam menguasai Eropa, maju dari segi ilmu pengetahuan. Bertahun-tahun, ratusan tahun Kristen menguasai Eropa, kolaps. Itu fakta sejarah yang nggak bisa dihilangkan. Ya, kita lihat teman-teman, seiring berjalannya waktu, saya bacakan literatur ya, saya bacakan buat teman-teman semua yang malas baca nih. Kalian yang lagi kerja, udah anggap saja saya membantu kalian membacakan literasi. Kalian nggak perlu baca lagi, mendengar aja sambil di mobil nyetir, dengarkan apa yang saya berikan ya, seperti itu. Kemudian kalian mendengarkan saja apa yang saya sampaikan. Seiring berjalannya waktu dan makin kuatnya gerakan Reconquista dari kerajaan-kerajaan Kristen, wilayah kekuasaan Islam semakin menyusut.
Pada akhirnya setelah Granada jatuh pada tahun 1492, kekuasaan Islam di Iberia pun berakhir. Nama Al-Andalus sendiri kemudian lebih dikenal sebagai Andalusia, yang sekarang menjadi wilayah salah satu di Spanyol. Cordoba adalah salah satu kota paling penting dalam sejarah peradaban Islam di Eropa. Kota ini berada di wilayah Andalus atau di selatannya Spanyol, dan pada abad pertengahan pernah menjadi pusat ilmu, pengetahuan, budaya, dan kekuasaan Islam di barat. Pertanyaannya, apakah ada peradaban Kristen yang membawa kebaikan untuk alam semesta ini? Kalau ada, tolong kasih tahu kapan dan di mana kita bicara peradaban Kristen. Nah, kemudian Sisilia dan Italia Selatan. Dinasti Aglabia adalah, halo, Jai? Oke, turun ya. Dinasti Aglabia adalah dinasti Muslim Arab yang berkuasa di wilayah Ifriqiya, sekarang meliputi Tunisia dan Aljazair bagian timur dari tahun 800 sampai 900 Masehi. Salah satu penguasanya Emir Ziyadat, ya, berhasil meredam pemberontakan pasukan Arab lalu mengalihkan kekuatan militernya untuk menaklukkan Sisilia. Sejak itu Sisilia berada di bawah kekuasaan Islam selama kurang lebih 2 abad. Penaklukan ini membuat Sisilia menjadi titik penting Islam di kawasan Mediterania, dengan Palermo berkembang sebagai ibu kota yang maju, ramai, dan kosmopolitan. Balkan dan Eropa Tenggara. Kalau suatu daerah dipimpin oleh Islam akan maju secara peradaban dan ilmu pengetahuan, itu fakta sejarah. Tapi tiba-tiba orang-orang yang gak berilmu sekarang mengaku-ngaku bahwa Islam itu yang membuat peradaban rusak, sementara mereka lupa bahwa yang merusak peradaban selama ini adalah orang-orang yang mengaku-ngaku anak Tuhan, ya. Balkan dan Eropa Tenggara. Bahkan India itu pernah 1000 tahun dikuasai oleh Islam. Tapi coba perhatikan, ketika Islam menguasai India, apakah Hindu punah? Ketika Kristen masuk ke Australia, jangankan agama orang lain, orang kulit hitam aja habis, suku aborigin aja habis. Ketika orang-orang Eropa, orang-orang Kristen masuk ke dalam Kanada, orang-orang etnis Indian hampir punah mereka buat. Inilah fakta. Ini fakta yang kita saksikan. Dan apa yang kita saksikan ini adalah sejarah yang tak bisa dinafikan oleh siapapun. Pada tahun 1362, Turki Ottoman berhasil merebut Adrianopel, sekarang ini Edirne, Turki. Peristiwa ini jadi titik awal ekspansi besar-besaran di semenanjung Balkan. Serbia tumbang setelah pertempuran Kosovo pada tahun 1389, disusul Bulgaria pada tahun 1396. Dan anehnya, mereka yang ngaku-ngaku anak Tuhan ini lupa kalau Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu diasbabkan oleh mereka. Ya, seperti itu. Sebentar teman-teman, saya ada tamu. Itu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi kalau kita lihat perjalanan sejarah sepak terjang agama Islam ini tidak main-main. Ketika Islam menguasai suatu wilayah, biasanya wilayah itu menjadi pusat peradaban, seperti Cordova, ya. Oke, Pak Iwan Cip, perkenalkan nama dan agamanya. Dan bisa nggak saya bilang kalau Oten merusak peradaban? Itu bisa dalam sejarah, ya. Bisa nggak saya bilang Oten merusak peradaban? Bisa banget. Boleh nggak saya sampaikan itu? Di publik memang nggak boleh, karena itu memancing kemarahan mereka yang tidak tahu apa-apa. Mereka kan nggak ngerti apa-apa. Mereka tidak mengerti, mereka nggak tahu, mereka nggak baca sejarah. Lalu, apakah saya harus menyimpan fakta ini? Tidak.
di sini kita harus ungkapkan fakta itu supaya mereka sadar bahwa sepanjang sejarah peradaban umat manusia, mulai dari Kristen itu muncul sebagai agama, itu sudah mulai merusak peradaban pelan-pelan. Dan faktanya titik parahnya terjadi di Eropa ketika Kristen dan pemerintah berkolaborasi menguasai Eropa, maka muncul namanya Dark Age, zaman-zaman kegelapan. Kalau Islam memimpin suatu daerah tersebut menjadi pusat peradaban. Kalau Kristen menjadi mayoritas dan memimpin, menjadi Dark Age. Ini fakta sejarah yang nggak bisa kita nafikan. Nah, jadi itu terjadi. Makanya ada ilmuwan Inggris itu bernama Admiral of Bath. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan cara berpikir itu, mengedepankan akal itu dari filosof Arab Islam. Nah, kalian tahu tidak yang paling lucu, ketika orang-orang Kristen menuduh Islam adalah Islamfobia, beramai-ramai orang Kristen yang adalah pengusaha kaya itu pindah tinggal di Qatar, di tengah-tengah mayoritas Islam. Mereka menuduh Islam ini adalah orang-orang jahat, tapi mereka pengusaha-pengusahanya justru mereka memilih tinggal di sisi orang Islam, negara mayoritas Islam, penduduknya yang mayoritas Islam. Mereka merasa aman di situ. Tapi yang minoritas nggak tahu diri di Indonesia bilang Islam itu orang-orang jahat. Kenapa? Karena mereka nggak bisa setir kita. Mereka nggak bisa atur kita seperti yang mereka mau. Makanya mereka katakan bahwa kita ini orang-orang jahat. Padahal para petinggi-petinggi mereka, orang-orang kaya di kalangan mereka, itu rata-rata memilih tinggal di Qatar, di Kuwait. Mereka pindahkan harta mereka ke daerah-daerah Islam karena pajaknya kecil. Sementara di Eropa atau negara-negara tempat mereka berada, itu pajaknya besar, 21%, 10%, 4%. Mereka bayar pajak itu, ya. Karena saya kan bekerja di salah satu perusahaan Eropa. Jadi saya bagian keuangan. Saya melihat bagaimana pajak itu besar di sana. Berapa pemasukan suatu perusahaan pajaknya besar. Iya. Sementara Islam itu ada namanya jizyah. Jizyah itu adalah uang yang diberikan oleh orang kafir sebagai bentuk mereka itu bantuan untuk mereka nanti mereka dilindungi nyawanya, hartanya. Tapi ketika mereka menjadi mayoritas, apa yang mereka lakukan? Mereka sedot kepala orang lain, harta orang lain mereka ambil kalau bisa. Kalau perlu mereka ambil. Dan kalian tahu nggak demokrasi? Kalian tahu demokrasi itu berlaku di Indonesia. Sehingga ketika mereka menginginkan demokrasi di Indonesia, mereka menginginkan tidak diapa-apai kalau menghujat Islam. Itu kemauan mereka. Mereka pengen tidak diganggu ketika menghujat Islam. Jadi kalau misalnya mereka ditangkap masuk penjara karena menghujat Islam, mereka pikir kita tidak toleransi. Kemudian mereka berharap, mereka maunya rumah-rumah kita yang mayoritasnya Islam itu boleh didirikan gereja di tengah-tengah itu. Maka kalau kita tolak, kita tidak toleransi. Padahal di wilayah tempat kita tidak ada Kristennya. Nanti Kristennya dibawa dari orang luar. Itu terjadi di Solo, di Jogja. Di Klaten. Saya pernah lihat itu masjid yang dibeli sama YPM. Penduduknya tidak ada Kristen. Ya. Nah, lanjut. Kemudian kalau kita tolak mereka membangun gereja di wilayah-wilayah yang mayoritasnya kita, mereka tuduh kita ini adalah orang intoleran. Tapi kalian tahu tidak? Ketika mereka menjadi mayoritas di negara mereka, kalian tahu, jangankan bicara tentang agama mereka, bertanya saja kepada orang Eropa tentang peristiwa Holocaust, kalian bisa berakhir menjadi masuk penjara. Tahu nggak itu? Holocaust adalah peristiwa kekejian mereka ketika menghabisi 6 juta jiwa orang Yahudi. Kenapa? Jangan kalian bilang karena mereka PA. Enggak. Karena mereka diajarkan di gereja dan di sekolah mereka dari ajaran Martin Luther yang mempengaruhi, karena Martin Luther membuatkan buku kebencian terhadap orang Yahudi. Judul bukunya adalah Jews and the Liar, kalau tidak salah itu bunyi bukunya. Dan Vom Sem Hampora. Jadi buku yang dibuat Martin Luther itu mempengaruhi orang-orang Nazi Jerman sehingga memiliki kebencian terhadap Yahudi dan membuat 6 juta jiwa Yahudi dihabisi pada saat peristiwa Holocaust. Kalau seandainya peristiwa itu kita tanya kembali kepada mereka
ya, yang anak-anak mereka masih hidup sampai sekarang ini bisa berakhir di pidana. Saya katakan sekali lagi, saya dapat informasi ini bukan hanya searching dan belajar, tapi saya juga punya teman yang berada di sana. Kalau kita bicara agama, itu mereka akan datangi dan intai kita pelan-pelan. Mereka akan labelkan kita teroris. Tapi kalau mereka membakar Quran, ada yang marah di kalangan mereka? Ada yang marah tidak? Tidak. Kalau seandainya ada orang Islam berbuat jahat di gereja mereka, mereka angkat menjadi berita headline news di mana-mana. Tapi kemarin terjadi penembakan, ada viral, ada heboh. Tidak, kalau bukan kita yang memviralkan. Inilah umat Islam ini terlalu baik. Umat Islam ini terlalu baik. Aib orang lain ditutup-tutupi. Tapi ketika kesalahan umat Islam diangkat, kita pun tidak terlalu mengambil pusing. Tapi mereka punya yang namanya tupoksi. Apa? Untuk melabelkan Islam ini agama teroris. Kenapa? Dengan seperti itulah mereka bisa melabel seperti yang mereka dilakukan oleh nenek moyang mereka. Asal teman-teman tahu, istilah haji itu istilah dari Belanda. Kenapa? Mereka mau memberikan istilah itu kepada kita yang pulang dari Mekah supaya mereka bisa kontrol ini orang-orang bergelar haji, ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka mau melakukan crowd of control. Mereka mau kontrol, mengontrol orang Islam. Kenapa? Itu kenapa ulama-ulama dan para pahlawan-pahlawan nasional kita di mata mereka adalah pemberontak. Kenapa? Di agamanya diajarkan supaya setiap masyarakat tunduk patuh kepada pemerintah walaupun pemerintahnya biadab. Kenapa? Banyak ayat di kitab mereka yang memerintahkan orang yang sudah tak berdaya agar tak melawan kalau ditindas. Banyak ayat bisa saya tunjukkan. Salah satu ayat yang sangat mengejutkan dan sangat aneh dan sangat-sangat luar biasa, tak masuk akal, 1 Petrus pasal 2:18, di mana itu diajarkan hamba-hamba tunduk patuh kepada majikan walaupun majikannya bengis. Artinya tidak boleh melawan, karena memang disupport oleh ayat lain di Markus dikatakan jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kenapa? Karena agama ini akan diajarkan kepada orang-orang yang nanti harta bendanya mau diambil, maka mereka ditenangkan supaya tidak melawan. Itu kenapa ayat ini adalah ayat yang sangat tepat dibawa oleh penjajah kemana-mana menyebarkan agamanya. Itu kenapa mereka menjajah untuk mengajarkan agamanya. Ya, itu salah satu apa namanya, petinggi Kenya, ya. Salah satu petinggi Kenya itu mengatakan bahwa ketika misionaris datang, kami punya tanah, mereka punya Bible, tapi ketika mereka mengajarkan kami berdoa tutup mata, kita buka mata kita, tanah kami sudah diambil, mereka kasih kita Bible. Di dalam Bible itu ada perintah, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Jadi kami tak bisa lagi melawan, kan gitu. Jadi ketika mereka mau jajah kita, mereka kasih ayatnya kepada kita. Jangan melawan orang jahat kepadamu, jangan mengambil kembali apa yang sudah diambil bagimu. Itu ada perintahnya di Bible. Jangan mengambil kembali apa yang sudah diambil. Kalau ada orang pegang jubahmu, kau kasih. Karena ayat ini dibawa sama penjajah, karena mereka mau mencuri, mereka mau merampok, maka mereka kasih ayat, Tuhan bilang begini, saya mau ambil tanah kau, kau jangan marah, Tuhan ajarkan itu, berdoalah buat kami. Begitu. Itu ayatnya sangat jelas. Kalau kita lihat beberapa ayat yang sering mereka bawa, kasih mati. Mereka katakan kami sebenarnya umat kasih, ya. Kami mengasihimu, orang jahat aja kami kasihi, tetap masuk surga. Oleh karena itu kau jangan marah kepada kami walaupun kami jahat, karena kami juga dikasihi sama Tuhan. Buktinya Tuhan menebus dosa kami walaupun kami biadab. Ini seperti itu yang terjadi. Dan ini berlangsung sepanjang sejarah kolonialisme. Kenapa? Karena Katolik itu mengeluarkan doktrin kepausan namanya Dum Diversas. Apa itu Dum Diversas? Dum Diversas adalah salah satu doktrin bula kepausan yang mengizinkan agar raja-raja Kristen memperbudak secara abadi orang-orang beragama Islam. Seperti itu. Nah, doktrin interkaitera. Doktrin interkaitera adalah doktrin pembaharuan di mana memberikan kesempatan kepada Portugis dan Spanyol untuk menjajah negara lain dan kemudian mengambil alih negara tersebut. Silakan dibaca.
Doktrin Dum Diversas, doktrin Inter Caetera, itu ada. Itu sejarah, teman-teman. Mereka nggak bisa hindari itu. Ya, kenapa mereka nggak bisa hindari itu? Karena yang namanya dokumen kepausan itu ada di ranah sistematika kekatolikan. Nah, seperti itu ya. Itu fakta sejarah. Kita belajar sejarah. Nah, menarik ya, ketika Islam memimpin suatu daerah, maka pusat kota yang dipimpin Islam menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan. Ketika Kristen menjadi mayoritas, malah menjadi pusat kebobrokan. Seperti itu. Nah, jadi kenapa justru kebalikan Islam yang dituduh sama orang-orang Kristen? Yang nggak ada orang gila ngaku gila, nggak ada orang sesat ngaku sesat. Ya. Halo Effendi Maramin. Jadi nggak mau lo kok ngaku mentot. Salah pencet. Ya, begitu. Buat teman-teman yang salah pencet, yang non muslim yang mau naik silakan nih. Saya jujur ya, yang minta naik itu 11 orang. Tapi saya tidak tahu mana Islam mana Kristen, ya. Saya tidak tahu mana Islam mana Kristen, mana yang serius mau naik, saya nggak tahu. Karena di sini ada yang pakai jilbab, saya turunkan ya. Yang terdeteksi Islam saya turunkan. Kita naikkan yang non muslim aja. Oke? Nah, kalau kita belajar sejarah, teman-teman, maka kita hujahnya lebih kuat. Jadi ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu mensupport kebenaran Islam. Secara fakta, mereka tidak bisa bantah bahwa Islam itu bukanlah orang-orang yang seperti mereka tuduhkan. Memang kita akui, tidak semua orang Islam itu baik. Ada orang-orang yang memang mengaku sebagai Islam, tapi malah merusak Islam dari dalam tuh ada. Kita tidak bisa nafikan itu, ya. Tetapi pada faktanya adalah yang paling banyak Uni, Mel Atok sama Romo Cafe saling hantam. Iya, saya paham itu bagus itu saya bilang. Mereka ini anak-anak Tuhan, ngakunya membawa perdamaian sesama mereka, ya mereka saling baku hantam. Dulu Katolik lebih parah lagi, 500 tahun melakukan yang namanya inkuisisi. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mengaku anak-anak Tuhan tapi kelakuan kayak biawak, mempermalukan Tuhan mereka. Cobalah kalian bayangkan, siapa itu yang lagi mencuri anak Yesus, anak Tuhan? Mereka sengaja permalukan nama Tuhannya dengan ngaku-ngaku anak Tuhan tapi kelakuannya kayak biawak. Siapa lagi minum tua itu? Anak Tuhan. Anak Tuhan lagi ngapain? Lagi narkoba. Nih, ngakunya anak Tuhan. Itulah Islam. Islam itu agama yang esensi, bicara itu sesuai dengan realitas. Kita ini adalah hamba Tuhan, bukan anak Tuhan. Ngapain cuma ngaku-ngaku anak Tuhan? Dikira mereka kalau mereka ngaku anak Tuhan langsung masuk surga gitu loh. Jadi menurut mereka ketika mereka ngaku anaknya Pak Prabowo, mereka pemiliknya Indonesia. Mungkin seperti itu. Metode berpikirnya mungkin begitu. Saking sempitnya cara berpikir mereka. Ya, padahal kelakuan mereka banyak kayak biawak. Itu fakta. Jadi seperti itu ya. Anak Tuhan lagi nikah di gereja. Iya. Jadi kalau bisa kita tengok ada orang lagi minum tua, siapa itu? Anak Tuhan. Lagi ada orang berkodok, siapa itu? Anak Tuhan. Tapi coba ada orang Islam melakukan perbuatan mesum misalnya, siapa itu? Hamba Tuhan. Oh, dia hamba, tidak mempermalukan Tuhan. Kenapa? Hamba Tuhan itu Allah sudah katakan memang manusia itu akan cenderung kepada kesalahan. Jadi bukan Tuhan yang yang salah. Kalau di mereka, udahlah mereka ngaku anak Tuhan supaya apa? Kalau mereka biadabkan, ada bapak aku yang nebus, itu mereka itu, ya. Ngaku-ngaku anak Tuhan, kelakuan kayak biawak. Itu kebanyakan mereka seperti itu. Tapi ya sudahlah, kita maklum saja. Kita sebagai orang Islam tuh maklum saja dengan kelakuan mereka yang seperti biawak itu. Karena bagi kita tuh menghakimi perilaku itu ribet, teman-teman. Kita bukan Tuhan, ya. Kita hanya bisa melakukan yang namanya memberi peringatan, beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengajak kepada kebaikan dan menghentikan yang namanya keburukan.
kemungkaran dengan 3 cara. Kalau mampu dengan tangan silakan, kalau mampu dengan lisan silakan, kalau tidak dengan hatimu, walaupun itu selemah-lemahnya iman, ya. Seperti itulah kira-kira. Iya. Nah, dan yang lebih parah lagi, saking mereka itu, cobalah kalau mereka bertanya ke kita, apa pertanyaan mereka? Pertanyaan mereka itu tidak jauh dari siapa saksi mata yang melihat Nabi Muhammad terima wahyu. Padahal Tuhannya jadi firman aja nggak ada yang tahu. Tuhannya diuji iblis aja nggak ada yang lihat. Kitabnya yang katanya ada saksi mata itu nggak tahu informasinya dari mana gitu loh. Itu kenapa pertanyaan mereka kepada kita itu biasanya ngelanjangin agama mereka biasanya gitu. Seperti itu ya. Kebanyakan dari mereka itu terguncang. Akhir-akhir ini kenapa mereka terguncang coba? Saya yakin banyak orang Kristen tak mau lagi nonton debat lintas agama. Karena tadinya dia pikir Edis itu mewakili Kristen ya. Ada tadi malam itu banyak yang suka dengan Edis. Tahu-tahu ternyata Edis malah menghancurkan agama Kristen dari dalam. Mereka bayar Edis untuk menghancurkan agama mereka dari dalam. Keren banget ini anak-anak Tuhan ini ya. Mereka support Edis dengan kasih ini. Edis beli rumah, rumahnya disewakan, Edis ongkang-ongkang kaki, ajaran saksi Yehova diajarkan, Allah Tritunggal dihancurkan, Katolik diserang. Kalau nyerang Islam tuh wajar-wajar aja ya, kita tahu rata-rata mereka memang nyerang Islam ya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Katolik dihantam, Tritunggal dia buang ke tong sampah. Jadi saya senang, ternyata betul maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kata Allah, wallahu khairul makirin, kata Allah. Halo Lisma ya. Ya, Lisma ya. Kalau kita bicara santri yang dihamilin, tidak mampu ya, kebiadaban kiai kami, kejahatan kiai kami ya, kejahatan kiai-kiai dan ustadz kami tidak mampu mengalahkan kejahatan pastor dan pendeta kalian secara jumlah ya. Kalau santri ya, sejak 70 tahun kita merdeka, santri terbanyak yang dilakukan, walaupun ini tidak benar, itu nggak nyampe 1000. Tapi di seluruh negara Kristen mereka cuman ke gereja itu sekali seminggu loh. Kalau di pondok pesantren kan ketemu terus tuh sama kiainya. Potensi perbuatan musuh itu terjadi kan besar. Ini yang lucu, anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta, pastor-pastor, anak-anak bocil cuman sekali seminggu datang ke tempat mereka, tapi korban pelocohannya ribuan. Ya kan? Padahal di pondok pesantren itu ustadz tiap hari jumpa sama santri. Tapi kalau kita lihat korbannya sejauh ini, kita lihat yang paling parah ini akhir-akhir ini 50, nggak nyampe 200. Dan itu tidak dilakukan oleh 1, 2, 3 ustadz. Ada beberapa, satu saja di kalangan itu cuman ada satu. Kalau di gereja pelaku kebiadabannya aja ratusan orang dicontoh ya. Dan ini dilakukan di gereja. Di gereja itu adalah tempat Tuhannya tergantung, digambarkan. Ada gambar Tuhannya lagi di situ. Konon katanya Tuhannya ada di situ. 3 lagi Tuhannya, masa nggak bisa jagain anak orang di Tuhan 3? Ini Tuhan 3 yang sering turun naik. Bayangkan, ini Tuhan yang pernah datang kepada Daud. Ini Tuhan yang konon katanya pernah datang ke orang-orang, pernah datang ke murtadin. Ini Tuhan waktu anak kecil lubangnya digirik dari belakang itu, kemana Tuhannya? Tidur di perahu, lagi ngobrol sama bapak. Agak lucu. Ketika si murtadin mengatakan kami didatangin Tuhan, didatangin dia. Lagi di toilet didatangin Tuhannya, lagi ajib-ajib di diskotik didatangin Tuhannya. Pas di gereja pastornya lagi ngelobangin bokong anak kecil, Tuhannya hilang. Kemana Tuhannya? Kenapa korbannya sampai ribuan gini? Kenapa korbannya sampai ribuan begini? Gila ini. Ini korbannya oma. Mak, tengok kalian nih, ini nggak kelas lagi puluhan orang, kelasnya ribuan, nggak ratusan orang, ribuan coy. Ya, nggak main-main ini. Udah oma, aku aja takut aku. Makanya di Eropa itu orang-orang takut masuk gereja guys. Kenapa? Takut lubang duburnya ini. Nih tengok nih, skandal SKS. Nih penerima Nobel aja kelakuannya kayak biawak.
deretan kasus 200.000 skandal SKS. Ini gantian loh di Perancis, Spanyol, Jerman, Austria, Amerika. Oma ini nih, ini data semua nih. Penyelidikan temukan 1.000 kasus, 68 tahun gereja Katolik, pastor pelaku apa ini? Ini mau kalian bahas? Ini kok 4.000 ribuan korban. Kalian mau bandingkan dengan kejahatan para kiai kami yang ada di pondok pesantren, walaupun 70 tahun merdeka yang paling banyak itu cetak rekor begitu ya. Aku nggak membenarkan pencabulan. Memang aku nggak ada Islam itu membenarkan. Tapi kalau kita mau membandingkan, kalau kita melihat kebiadaban agama dari kasus pelecehan seksual, maka Kristen adalah agama terbiadab. PBB aja turut campur loh. PBB aja ikut campur. Ada PBB ngurusin pondok pesantren. Ada kalian dengar? Hah? Oma itu. Makanya aku bilang, dialektikal dengan argumentasi yang berbasis data. Jangan kalian itu memfitnah. Kalian menghujat aja nggak pakai data loh, apalagi menjelaskan. Menghujat, menuduh aja kalian nggak pakai data. Kalau kami, jangankan menuduh ya. Kami nih, aku seandainya ada diksiku yang membuat ngilu otak kalian, lambung kalian, bikin kalian asam lambung, itu dipastikan ada datanya. Contoh, Tuhan terkutuk, Tuhan ngambil bini orang, Tuhan suruh bersundal nabinya, Tuhan fasilitasi ahau siang bolong. Ada datanya semua sama aku, tertulis indah di kitab kalian, dan itu eksplisit. Ya, oke. Urang awa, apa akhlak baik si Muhammad dan si Olorifa? Ada ateis mau ikut agamamu, sebutkan akhlak baiknya. Akhlak baik Nabi Muhammad itu bukan saya yang bilang ya, tapi salah satu akhlak baik Nabi Muhammad kepada Kristen yang diakui Kristen adalah melindungi gereja Santa Katrina. Nih ya, Nabi Muhammad memberikan surat perlindungan untuk gereja Santa Katrina. Nih. Inilah kebaikan Nabi Muhammad. Walaupun anak-anak biawak kayak kalian ini menghina Nabi Muhammad, tapi dulu nenek moyang kalian yang Kristen itu dilindungi oleh beliau. Ya, ada Tuhan kau jangankan melindungi orang Islam, melindungi nenek moyangnya aja nggak mampu Tuhan kau. Ya, kau tanya pula akhlak nabiku. Oh, kau buka celana dalam Tuhan kau nanti. Nih. Ya, ini kebaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Piagam Nabi Muhammad untuk biara Santa Katrina, jejak emas toleransi dan perdamaian sejati. Ya, ini dia piagamnya. Tahu kau ini? Nggak tahu kau nggak bisa baca. Kau? Nah, kau tahu ini? Ini adalah bukti cap nabiku. Ya. Di tengah dunia yang kerap diliputi konflik dan prasangka, sejarah menyisakan satu dokumen penting yang layak menjadi pelita, piagam perlindungan Nabi Muhammad untuk biara Santa Katrina di Gunung Sinai, Mesir. Dokumen ini yang dikenal sebagai Ahadnama atau Charter of Protection merupakan saksi sejarah bahwa di awal perjalanan Islam, Nabi Muhammad SAW telah menjunjung tinggi toleransi, kasih dan perlindungan. Nah, kutanya akhlak Tuhan kau pada mamaknya apa? Mamak Tuhan, nggak usah ke orang Islam lah Tuhan kau berakhlak. Kutanya sama kau, akhlak Tuhan kau sama mamaknya apa? Bikin air jadi anggur. Nah, Tuhan kau mengikuti perintah mamaknya bikin miras. Itu akhlak Tuhanmu. Coba kau jawab sama aku, sebutkan satu akhlak Tuhanmu kepada mamaknya. Woman katanya, woi perempuan katanya sama mamaknya itu. Datang mamaknya ceketek waktu dia lagi berkhotbah, mana orang tuaku, mana saudaraku, mereka yang dengar firman Tuhan. Nggak diakui keluarganya, mentang-mentang Tuhan. Belum lagi ketika dia ke surga, penjahat dia bawa ke surga, mamaknya dibawa gak ke surga. Padahal mau mantap-mantap, mau enak-enak di surga loh. Apa? Dibawa gak mamaknya? Kutanya sama kau, ya, kutanya sama kau, tunjukkan akhlak Tuhanmu sama mamaknya. Gak usah sama orang lain yang melahirkan, yang menyanyikan lagu
Timang-timang, Tuhanku sayang, jangan menangis, ibu takut dikutuk. Dia yang menyanyikan lagu itu, ada nggak privilege yang dia dapat jadi mama Tuhan? Bangga nggak hidupnya? Kaya nggak hidupnya? Luntang lantung atau jangan-jangan bersera hidupnya? Ada ceritanya kalau Bunda Maria dapat villa mewah, punya anak Tuhan, minimal jadi punya mama CEO yang menyamar, masih enak hidupnya. Ini CEO dunia nyamar, mamanya biasa aja kehidupannya. Kalau nabiku memang kehidupan beliau memilih miskin, bukan beliau nggak bisa kaya, beliau bisa kaya, tapi beliau nggak mau. Kalau Tuhanmu kan memang nggak kerja, ya kan? Coba kau tanya akhlak nabiku, aku terpaksa nelanjangi Tuhanmu nanti. Makanya aku bilang, kalau kau mau tahu bagaimana akhlak nabiku, kau tengok Eropa yang tadinya kolab nggak bisa cebok, belajar cebok gara-gara orang Islam. Kalian tahu nggak di Eropa itu orang-orang pakai rambut putih itu nutupin borok di kepalanya karena biawak, mereka nggak mandi, berak sembarangan. Nabiku hadir mengajarkan kebersihan. Itu kau tanya pula kebaikan nabiku. Kau kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kau nggak hidup lagi kau. Ya, aku ini kalau lihat Oten menghujat nabiku, andai aku punya ilmu santet, aku santet, tapi aku ingat aku Islam. Seandainya pun aku bisa santet, aku bisa menghabisi nyawa kau. Apa kata mati itu ngelek ya. Itu ya. Jangan kalian memancing aku membongkar kelakuan Tuhan kalian nanti. Aku nggak segan-segan, karena aku punya datanya semua. Kecuali aku memfitnah. Nah, aku nggak diajarkan memfitnah sama agamaku. Nabiku mengajarkan aku berkata benar, tapi dengan cara yang terbaik juga. Bahkan berdebat lintas agama pun, kata nabiku, ya ud'u ila, kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh nabiku, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Perintahnya begitu. Itu. Selamat siang Bunda. Siang Pak, agamanya apa Pak? Kristen Bunda. Ya, di sini kalau mau diskusi Bapak buka kamera. Kalau enggak Bapak nggak bisa di sini ya, karena nanti menghujat. Buka kamera Pak. Ya, sebentar ya, mau berak dulu. Bapak berak, makan Pak beraknya sekalian ya Pak ya. Makan berak Pak. Memang kalian nggak ada adab, Kristen biawa ini. Kalian nggak diajarkan sama agama kalian apa ya. Berak pun kau bilang di komalku, makanlah berak kau. Memang nggak ada adab kalian itu. Nggak diajarkan kalian adab. Makanya aku bilang, aku buka room ini untuk mengajarkan adab bagi anak-anak Tuhan. Aku ini guru anak-anak Tuhan loh, ya. Mengajarkan kalian beradab, mengajarkan kalian cara yang baik, ya, berbicara di ruang publik. Inilah aku gunanya. Jadi inilah Bunda Gembala ini guru anak-anak Teos ya. Aku yang ngajarin kalian, ya. Anak-anak Tuhan sini belajar sama Bunda Gembala, ya. Anak-anak Tuhan sini Bunda yang ngajarin bagaimana mencari cara menjadi manusia yang baik. Nggak capek kalian jadi binatang, jadi domba-domba terus, ya. Begitu. Halo, Purket. Halo, Purket. Oke. Anak-anak Tuhan kelakuan kayak biawak. Bangga pula ngaku-ngaku anak Tuhan, kelakuan kayak biawak. Itulah, udah tua bang, padahal dari suaranya udah, kalau kurasa tadi tuh 50-an adalah umurnya itu. Udah bapak-bapak, udah bangka, mungkin udah jenggotan itu, tapi nggak ada adab. Nah, kalian bayangkanlah anak-anaknya itu. Coba kalian bayangkan anak-anaknya. Banggalah Tuhan kami berkuasa. Oke Nal, naik sini, kau tunjukkan Tuhan kau berkuasa. Kau suruh Tuhan kau naik sini. Coba, ku tantang Tuhan kau ya. Kalau bisa dia multi ke sini baru dia berkuasa ya. Seandainya Tuhanmu di bawah minta multi, nggak bisa naik kalau aku nggak naik kan Nal. Nggak mampu dia naik. Oke. Nal silakan buka kamera, kau tunjukkan Tuhan kau pernah berkuasa di daerah mana.
daerah kekuasaannya daerah mana. Kalau nabiku Jazirah Arab itu adalah daerah kekuasaannya dan menyebar kemudian ke Eropa. 800 tahun daerah Eropa, 1000 tahun pernah di daerah India menguasai itu. Bukan nabiku yang menguasai, tapi panjangan tangannya. Tuhan kau pernah berkuasa di mana Tuhanmu? Daerah mana? Pernah jadi RT nggak? Tuhanmu kan berkuasa di daerah mana kekuasaan Tuhanmu? Pernah berkuasa di mana dia? Minimal kau tanya aku pernah berkuasa, aku pernah jadi ketua geng di sekolahku loh. Di seluruh jagat raya. Ya. Orang hidupnya aja miskin waktu dia hidup kok. Nih kata Matu Henry dia minta-minta, dia pula berkuasa. Mau ngambil keledai jangan ngambil punya orang nih. Kau tengok muridnya 12 biji aja ketika ditangkap kabur, kok berkuasa pula dia. Orang habis babak belur dia di hadapan Hansip Romawi. Apa berkuasa? Kuasa apa dia punya? Nggak usah kau bahas itu. Gini loh, nggak mempan kutukan-kutukan Kristen di hadapan umat Islam. Kenapa Tuhan kalian manusia? Mempan. Ku tantang Tuhan kau datang ke sini. Aku tunggu Tuhan, aku tunggu deh ke sini. Iya, aku tunggu. Ya dengar ya, kau kan mengaku-ngaku Tuhanmu berkuasa. Bingung aku, kok berkuasa Tuhannya Kristen? Orang Tuhan kau aja hidup 33 tahun aja miskin. Di mana? Dia mampu. Apa mampu? Mampu apa dia melindungi? Ku tanya sama kau, bisa nggak dia melindungi dirinya dari kejaran Hansip Romawi? Ya, itu kan karena kerendahan hatinya sama manusia ini. Kalau dia keciduk ketangkap, kau bilang kerendahan hatinya. Giliran ku tanya kapan dia bisa membela orang, pernah nggak dia membela keluarganya? Waktu penyaliban, kalau Yesus mau malaikat turun, udah kiamat dunia. Cuman karena kasihnya makanya dia karena kasihnya dia bunuh diri gitu. Karena kasihan sama kau, maka dia menghabisi nyawanya sendiri gitu. Ya, karena dia kasihan sama kau, orang-orang yang sering nonton bokep, mencoli, berbohong, menipu, ya, kasihan sama kalian para pendosa ini. Ya, karena kasihan sama kau yang berbuat biadab di muka bumi, merusak peradaban. Terus makanya dia akhirnya dia menghabisi nyawanya demi kalian gitu, membiarkan kalian tak bertanggung jawab dengan dosa-dosa kalian, dan ada potensi kalau kalian mengulangi kejahatan kalian, mendamaikan kalian supaya kalian mau melakukan perbuatan jahat lagi aman masuk surga, penting kalian adalah darah Yesus gitu. Biawak kalian ini dibiarkan hidup, kata dia itu bentuk kasih, gara-gara kalian adalah rusak peradaban. Jadi gitu, membiarkan para pelaku kejahatan biar saja begitu saja, nggak usah dihakimi. Apa harapan Tuhanmu? Supaya nanti tenang-tenang aja hidup di dunia, enggak tambah berantakan. Residivis aja udah dihukum, masih banyak yang berbuat jahat. Kau pula pelaku kejahatan dibiarkan sama Tuhan kalian. Nah inilah aku bilang, agama Oten ini agama baik untuk para penjahat. Jangan ngeklaim depan saya lah. Depan saya mending nanya agama saya. Kalian kalau ngeklaim ku tuntut nanti buktinya. Tuhanku berkuasa. Ditanya di mana berkuasa Tuhanmu? Seluruh alam semesta katanya. Di kampung halamannya aja dia nggak mampu berkuasa. Ada-ada aja kalian nih. Halo Nano, tolonglah kalau bicara tuh dipikir dulu ya. Ini yang kalian hadapi itu Buddha Gembala loh. 7 tahun mengkaji kitab kalian dan hidup Tuhan kalian loh. Filipi pasal 2 ayat 6. Matthew Henry mengatakan hidupnya nista, rendah, hina, minta-minta, miskin. Terus kalian bilang dia berkuasa? Naik keledai aja dia dibantuin. La ilaha illallah. Hah? Naik keledai aja dia dibantuin muridnya. Pernah kalian lihat ayat itu? Untuk meletakkan tubuhnya di atas keledai. Keledai berapa lah tingginya keledai? Tuh kalian keledai yang kalau teriak itu bunyinya. Kebayang gak kalian kalau ada orang naik keledai sambil keledainya jelek kali bentuknya itu. Nabiku naik kuda, Tuhan kalian naik keledai. Kalian bilang dia berkuasa. Naik keledai ya dibantuin. Keledai berapa tingginya? Ada 2 meter keledai. Berapa tinggi keledai? Aku aja sekali lompat mungkin naik aku di keledai tuh. Hap, lompat aku. Hah? Kalian bilang jangan ngaku-ngaku depan kami, Dek. Ya. Bahkan dia sendiri ngaku tak berkuasa loh. Apa katanya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kau bilang dia berkuasa. Jangan kau fitnah kesayanganku Yesus. Dia sendiri bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kau bilang dia berkuasa. Marahku nanti memfitnah kesayanganku kau. Aku cinta sama dia, jangan kau fitnah-fitnah. Soalnya dia yang bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kau bilang dia berkuasa.
Jangan gitu, nggak boleh, dosa ya. Nano, perkenalkan nama agama. Janganlah, jangan di depanku tuh berbohong. Hal yang paling aku tidak suka itu membohongi. Aku nih perempuannya nggak mau dibohongi. Jangan kau dustai ya, Dek. Depan 600 orang kau dustai aku terang-terangan. Kau tipu ya aku hidup-hidup. Mau aku? Nggak mau aku. Bilang Yesus berkuasa, pas ditanya di mana berkuasa, di seluruh alam semesta, di kampung halamannya aja dia nggak berkuasa. Ada aja. Messi. Oke. Messi turun ya, kalah sama Ronaldo. Rangkuto. Oke, turun ya. Ditanya, di mana Tuhanmu berkuasa? Seluruh alam semesta. Di kampung halamannya aja nggak dikuasai. Janganlah, jangan bohongi Uni ya. Uni nggak suka dibohongin. Tanya aja tentang agama Islam, Uni jelasin. Halo Pak Nandaime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mengganggu? Ya, ada keperluan apa Pak? Saya mau memohon bantuannya Uni Rifa. Gak bisa Pak, saya lagi nggak mau bantuin orang nih Pak. Gimana tuh? Ya, ini kan istri saya kan mau melahirkan, mohon doanya. Oh, mendoakan itu Pak. Mari teman-teman semua angkat tangan ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Siapa nama istrinya Pak? Karminanti. Ya Allah ya Rahman ya Karim, hari ini saudari kami Karminanti sedang dalam berjuang menjalankan kodratnya sebagai seorang wanita, melahirkan hamba-hambamu ya Allah. Berikan kekuatan kepada beliau, mudahkan beliau dalam proses melahirkan, pulihkan beliau kembali seperti semula, dan jadikan anaknya sebagai anak yang soleh, bermanfaat untuk agama dan negara, dan tuntunlah mereka menjadi keluarga sakinah, mawaddah, rahmah sampai ke jannah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak selamat, insya Allah anaknya Allah izinkan soleh dan soleha sehingga mampu membantu bapak nanti dan ibu berhadapan di hadapan Allah dengan tanggung jawab yang besar, menggembleng calon ahli surga selanjutnya insya Allah. Ya, selamat ya Pak ya. Udah proses buka berapa Pak? Baru dua. Semangatin ya Pak. Bapak temenin beliau ya. Bapak bisikan kata-kata sayang, cintaku, aku bersamamu. Biar bapak ditampar itu. Aku lagi sakit. Kau ngatakan. Masa gitu? Bapak sampaikan bilang, maafkan adek, gara-gara abang adek jadi begini gitu. Iya udah ini, iya. Tapi jangan ngelucu. Orang ngelucu depan kami yang lagi melahirkan ini, kami tumbuk ya. Aku ketumbuk itu. Tapi ya, semangat. Memang gitu ya Uni ya. Kalau istri sedang hamil sukanya marah saja ya. Itu reaksi manusiawi Pak. Melahirkan itu ibaratkan tulang kami dan urat kami berbarengan dipatahkan Pak, rasanya Pak. Tidak main-main ya Pak. Makanya Rasulullah itu ajarkan ibumu, karena Rasulullah itu diberikan pengetahuan lah. Allah juga mengizinkan kemuliaan itu kepada wanita. Menjadi seorang ibu itu sesuatu yang membanggakan. Kalau di Kristen, ketika seseorang mau melahirkan, sakitnya ditambahi banyak sama Tuhan. Waktu dia sakit, dia birahi sama suaminya. Ada ayat itu ya, karena perempuan ini yang menjadikan kau makan, kau kubuat semakin bertambah sakit melahirkan, dan kau birahi kepada lakimu. Itu ngeri Tuhannya ngoten loh. Agak lain memang. Kita dibuat sakit sama dia melahirkan, padahal yang kita lahirkan hamba-hambanya. Inilah nggak percaya kita kalau itu Tuhan. Kalau di Islam, seorang wanita dalam keadaan berjuang, kalau terjadi apa-apa kepadanya, syahid dia, kan dia berjuang, dan bisa jadi kesakitan melahirkan itu menggugurkan dosanya bertahun-tahun kepada suaminya yang selama
ini dia ingkari, kufur nikmat. Kau nggak pernah ngasih aku jajan, padahal jajannya selama ini dari lakinya. Nah, bisa jadi itu melunturkan dosa, karena dalam Islam rasa sakit yang dihadapi dengan kesabaran, dengan ucapan-ucapan subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, ya, itu bisa jadi menghapuskan dosa. Kalau di kita rasa sakit kita menghapus dosa, kalau di Kristen rasa sakit Tuhannya menghapus dosa. Tuhannya yang dibuat sakit, gitu. Tuhan yang menderita, terampuni dosanya. Gitu, anak-anak Tuhan ini memang agak lain. Mereka yang berbuat, Tuhannya yang tanggung jawab, gitu. Ya, seperti itulah kira-kira. Bapak semangat, semoga Allah Bapak semangat, Allah rahmati, Allah ridhoi, perbaiki pengetahuan tentang Islam, ajarkan anak Bapak jangan Bapak anaknya nanti jangan kasih nama Lukas, Matius, Markus, jangan ya. Jangan, apalagi nama Yudas, jangan ya. Jangan gara-gara Bapak suka nonton saya nanti tiba-tiba Bapak kasih nama anaknya, siapa anaknya laki-laki, Flavius Josephus. Jangan ya. Nggak boleh ya Pak ya. Iya. Berikan nama Bapak, nama anaknya nama terbaik ya. Nanti tiba-tiba saya suka nonton Unirifa sering sekali menyebut nama-nama. Aku mau kasih nama lah biar keren juga. Siapa nama anaknya Pak? Ya, nama anakku itu Simon dari Kirene. Apa pula itu? Ya jangan ya. Jangan sampai kita melecehkan anak kita dengan memberikan nama. Takutnya aku sangat mengidolakan Yesus. Siapa nama? Yesus nama anakku. Jangan nanti disembah ya. Jangan disalib nanti. Ini anak ketiga baru anak kali ketiga lagi. Iya, tapi baru kali ini saya nunggu mulai awal kehamilan sampai mau lahiran. Yang dua itu Di mana Bapak lihat istri Bapak? Ada senyum-senyum dia waktu mau melahirkan? Iya, alhamdulillah. Kan Pak, Bapak lihat wajah istri Bapak dengan keringatnya, dengan pucatnya, dengan kelelahannya. Perhatikan Pak, apakah wanita ini yang suatu saat kalau dia salah sedikit langsung Bapak tinggalkan? Apakah wanita ini nanti yang ketika dia mungkin sedikit mengeluh langsung Bapak marah-marahi? Wanita yang telah merelakan rahimnya, tubuhnya, gendut tubuhnya, sakit badannya, mengeluarkan anak Bapak yang akan memuliakan nama Bapak. Apakah wanita itu nanti yang akan Bapak rendahkan dan hinakan? Tidak, dialah yang akan Bapak lindungi. Cintailah istri Bapak, jangan ngintip si Rasmi ya, nggak usah. Apain ya. Semangat. Semoga rumah tangganya dijaga Allah, still jannah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Oke, makasih. Ya, insyaallah semua yang di bawah juga Allah ridhoi, Allah rahmati, Allah berkahi. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Bukan Tuhan yang maha pengasih hanya kepada orang-orang jahat. Tidak, Tuhan kita bukan Tuhan yang pilih kasih. Ya, memang Tuhan oten. Yang dikasih cuma Bani Israel aja, ya kan? Aku hanya Tuhan Bani Israel. Ngeri kali wak kayak gitu. Untung waktu zaman Bani Israel nggak ada orang Minang. Sempat nggak ada orang Minang, tumbuk kita kan. Tuhan kok cuman sama orang Israel aja. Terus kami kok anggap apa gitu kan? Kelahi kita sama Tuhan Yoten. Ya, begitu. Seperti itu kira-kira ya. Jadi kita ini adalah umat rahmatan lil alamin. Kita bersikap adil. Ya, pokoknya jangan sampai kalian kasih nama anak kalian Yesus, Barnabas, Yudas. Nggak usah. Nggak ada ya kalian. Berikanlah nama anak terbaik seperti itu ya. Oke lah, baiklah kalau begitu ya. Saya juga harus beraktivitas, pekerjaan saya juga harus kerja. Maklum ya, saya wanita karir ya. Saya wanita karir dan juga wanita kurir ya. Ngangkat galon bisa ya. Terus juga ngangkat harga diri orang pun bisa. Kalau otennya mau nih diangkat harga dirinya di sini. Yang mau sholat Jumat silakan sholat Jumat ya. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke? Oke, kita close dulu ya.
apa kakak Bunda Happy mau cari uang dulu untuk makan? Bunda Happy kerja dulu ya, Bunda Happy ya, buat bayar wifi, buat bayar ini ya, harus kerja kita. Debat-debat boleh, apologet boleh, kita harus bekerja. Harga diri itu dari bekerjaan ya. Harga diri seorang manusia karena dia bekerja. Karena kita nggak boleh kayak Yesus minta-minta ya, nggak boleh. Nabi Muhammad SAW saja, seorang nabi yang difasilitasi oleh Allah dengan diutus malaikat kepadanya, tetap bekerja. Masih kecil aja beliau sudah mengembala. Jangan kayak Yesus hidupnya minta-minta ya, nggak boleh. Yesus memang nggak kerja, bapaknya tukang kayu, tapi dia nggak ya. Mungkin aja dia kerja, mungkin pula orang dia mau naik keledai aja ngambil punya orang ya kan, itu nggak kerja namanya. Beli lah, beli. Nabi Muhammad naik kuda, beli coy. Nabi Muhammad beli kuda, menikah punya mahar banyak. Yesus gratisan ada. Maria Magdalena ngapain dinikahi ya kan? Kan gitu kan, Maria Magdalena gratis cium kaki Yesus. Kalau bisa dicium perempuan tanpa dinikahi, kenapa harus dinikahi? Gratis. Kalau Nabi Muhammad mau mencium Sayyidah Aisyah, dinikahi, ditanggung jawab, dimahari. Kalau Yesus kan nggak perlu membiayai kehidupan Maria Magdalena, tapi kan dicium kakinya gratis. Kalau bisa gratis ngapain bayar ya kan? Kalau si Rasmi kan 25.000, dia kan Maria Magdalena dicium gratis, nggak bayar ya kan, dicium kan. Jadi salah, beda memang kelasnya ya. Kakak Ina, mulutmu harimau. Enggak kak, mulutku adalah merpatiku kak. Tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular beludak ya kan kak. Kalian kan disuruh gitu ya. Iya, aku cuma ngasih tahu Nabi Muhammad itu bekerja, Yesus nggak kerja. Loh, faktanya begitu kok kakak marah. Emang ada dalilnya Yesus bekerja? Ada. Dia ngangkat kayu, pernah ngangkat kayu, jangankan kerja untuk dirinya sendiri, yang dia bilang datang untuk menjadi penyelamat kalian aja, waktu pikul salib aja salibnya gantian bawa. Kan salibnya bukan dia yang bawa sampai ke Golgota, gantian sama Simon dari itu, Simon itu ya enggak. Jangankan kerja buat makan, dia yang mau nebus kalian aja itu dia nggak totalitas, salibnya aja nggak sampai dia bawa ke Golgota. Itu loh, itu fakta loh. Kalian kenapa kalian marah? Hah? Semoga menyusul mogok ginta ya Uni. Enggak, aku lagi nunggu Yesus kak, kakak Ina ya. Aku kalau belum ketemu Yesus nggak afdol rasanya kalau mati cepat-cepat. Aku tunggu dulu dia ya. Gitu ya kakak Ina ya. Lucu ya. Kakak Ina gini loh. Kakak pikir kalau kakak jadi Kristen itu kakak nggak mati-mati. Ada rupanya orang Kristen yang nggak mati-mati. Semua manusia akan mati kak ya. Aku takutnya ketika kakak mendoakan aku mati dulu, aku takut keluarga kakak yang mati duluan, anak kakak, laki kakak, kakak sendiri. Takut aku, serius, bukan apa-apa. Di Islam gitu ya kak, kalau kita mendoakan keburukan untuk orang lain itu balik ke kita loh kak. Serius kak. Nah kakak kan doakan aku mati tadi. Wah, aku takut nanti diaminkan 400 orang ini baliknya ke kakak. Aku takut kakak yang mati. Kalian tengok-tengok akun kakak Ina ya, aku takut dia mati loh. Soalnya mati dia langsung masuk neraka itu, langsung diketapel di neraka, tapel dia. Soalnya dia kafir gitu ya. Serius loh. Dalam Islam, barang siapa yang mendoakan keburukan kepada orang lain itu akan kembali ke dia. Ngeri kali kakak ini loh. Aku takut kakak nggak lama lagi dengar suara berita-berita keluarga kakak mati loh. Takut aku loh kak. Astagfirullahaladzim. Hati-hati loh kakak. Kakak seminggu ini kakak jangan tidur nyenyak dulu ya. Aku takutnya kayak gitu. Ih kakak ini loh. Kembali loh kak ke kakak. Makanya kami umat Islam nggak boleh mendoakan keburukan untuk orang lain gitu loh. Aku mendoakan kakak semoga kakak sehat-sehat aja lah ya. Ya. Kalau doa yang baik itu kembali juga ke kami. Sehat-sehat kakak ya. Bila aku bilang kak, kalau menjadi Kristen membuat kakak penuh kebencian, ngapain kakak beragama? Coba tengoklah aku dia. Gara-gara Islam aku tidak lagi membenci Kristen. Sempat aku bukan Islam nih, udah habis kalian ku buat ya. Iya, aku punya aib agama kalian di tanganku. Karena aku Islam lah, aku nggak boleh kayak gitu. Seandainya aku pengen ini kuliti, tapi kalian tengok, aku cuma membalas aja ya. Serius, karena aku Islam. Di Islam itu tidak boleh kita itu memulai gitu. Di Islam itu diperintahkan boleh memerangi kalau diperangi. Karena aku untung aku Islam. Kalau aku nggak Islam gara-gara baca Bible, udah
Udah ku godain lagi kalian. Kenapa? Ada di Amsal 17:18. Marilah kita memuaskan birahi. Suamiku tidak ada di rumah. Aku baca tutorial mengganggu laki orang. Tiap hari aku baca Bible. Tapi aku ingat, nggak boleh aku nggak boleh ikuti ini ya. Aku Islam. Astagfirullah. Wala takrabu zina. Nggak boleh. Untung aku Islam. Sempat aku bukan Islam pas baca kitab kakak. Wih, birahi aku. Iya. Untung aku Islam. Iya, serius. Udah ya. Nanti kita mulai lagi ya sore ya. Insyaallah sore. Assalamualaikum. Sore nanti kita live lagi. Sampai malam, gaskan. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.